Karena OPM itu tidak memiliki hierarki, dia hanya kelompok kriminal saja. Selamat sore, kembali ke meja makan. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang Papua yang pembangunannya demikian maju di era sekarang ini, dan bahkan Menteri Pariwisata menginginkan untuk ditumbuh kembangkannya ke pariwisataan di Papua. Karena Papua yang sudah menjadi beberapa 5 provinsi ini sangat luar biasa pemandangannya, alamnya, dan sebagainya. Akan tetapi baru-baru ini kita mendengar istilah baru, atau ya bukan baru sebenarnya, tapi dikembalikan menjadi adanya gerakan OPM dari Panglima TNI menyatakan itu. Nah, seperti apa sih kondisi Papua? Karena dengan ada istilah ini, gerakan separatis, seolah-olah Papua tidak aman, kan begitu kira-kira ya. Sehingga bagaimana kepariwisataan? Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Bais 2011-2013 Bapak Laksamana Muda Soleman Ponto, dan juga dengan Direktur B Bais, mantan Direktur B Bais Bapak Laksamana Muda Eko Calma. Top tuh ya. Top semua ini bintang tamunya top ini. Laksamana masih muda. Muda terus, selalu muda, selalu muda. Dan pembahasannya pasti top ini. Top. Bagaimana Pak Ponto ini situasi Ya. Papua yang sebenarnya bahwa pembangunan demikian hebat, pariwisata akan ditumbuh kembangkan, tapi kok ada statement Panglima TNI ada OPM, ini bagaimana? Jadi memang ketika kita berbicara Papua itu, dunia memotret Papua hanya dari dua, dari sisi hukum internasional dan dari pelanggaran HAM. Oke. Dua itu aja. Saat ini ya. Ya, saat ini. Nah, ini contoh. Apa saja hukum internasional di situ? Dari New York Agreement, hukum HAM, ingat, ada hukum HAM, ada hukum humaniter. Oke. New York Agreement sudah kita lalui, Ya. pengesahan sudah kita lalui, tapi hukum HAM, hukum humaniter, dan piagam PBB ini berjalan terus sampai saat ini. Oh. Nah, dari mana kita ketemu OPM? Jadi kita tahu setelah hasil referendum ini diumumkan, maka ini lahir OPM. Jadi OPM itu ingin pisah dia tidak mau. Nah, di situ ada dua OPM itu kita bisa lihat. Ada yang mengambil gerakan separatis yang tidak bersenjata ini, dan yang bersenjata. Nah, yang tidak bersenjata ini selalu menggugat hasil resolusi. Jadi kalau kita bicara OPM, ya ini harus hati-hati. Yang mana ini dari dua ini? Karena kalau salah, kita akan salah. Oke. Salah treatment salah juga hasilnya Pak, Salah, ya? pasti salah. Ya. Nah, yang mana kalau OPM ini bersenjata dan tidak bersenjata, maka kita akan melihat apa standarnya. Nah, kita akan lihat di sini. OPM yang bersenjata itu seperti apa? Ini dia di sini. Kita akan lihat ini. Nah, ini. Kalau yang bersenjata, dia itu sudah harus memiliki hierarki, mempunyai kemampuan untuk mengawasi wilayah tertentu, dapat melakukan operasi militer terus-menerus, dan bisa melaksanakan protokol 2 ini. Kalau ini terpenuhi, maka itu judulnya OPM yang bersenjata. Oh, jadi ada dua, Ah, OPM iya. bersenjata dan Dan non bersenjata. kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak bersenjata. Ini judul contohnya nih. Kalau tidak memiliki itu, ya itu kriminal itu. KKB yang Ya, selama KB ini ya. KKB juga itu OPM. Selama ini kan ada Iya. istilahkan KKB. Iya. Kemudian kembali ke OPM. Dulu Nah, pernah padahal OPM, sama aja, terus KKB. kriminal itu adalah OPM yang tidak bersenjata, yang bikin ribut-ribut aja dia. Baik, baik. Nah, Hanya makanya, toolsnya yang berbeda mungkin Pak ya? nah kalau tidak bersenjata dan bersenjata, pasti toolsnya harus beda. Ya. Nah, nanti kita akan bisa lihat di sini. Ini. Nah, kalau dia itu tidak bersenjata, makanya kita akan lihat di sini. Ini kan separatis tidak bersenjata. Ya. Lalu kalau TNI masuk tidak bersenjata, ini sudah pasti pelanggaran HAM.
Ya. Oh, tuduhan Sudah pelanggaran HAM pasti, bisa sudah masuk. pasti. Ya. Nah, kapan TNI boleh masuk si OPM itu kalau dia begini. Nah, nih. Ketika itu jadi konflik bersenjata, kapan terjadi konflik bersenjata internal ini? Kalau OPM itu ini memiliki hierarki dia mengontrol wilayah, maka dia jadilah kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata melawan TNI itu judulnya konflik bersenjata internal. Bahasa Inggrisnya itu non-international armed conflict. Kita nggak usah takut kalau ini. Iya. Ini hak kita. Kerahkan militer. Ajar. Masalah domestik kita, Pak. Itu masalah domestik, Iya. non-international armed conflict. Nah, tapi kalau yang kita seperti begini, kita mencoba TNI ini masuk di sini, ini pelanggaran HAM pasti. Karena OPM itu tidak memiliki hierarki, dia hanya kelompok kriminal saja. Nah, apalagi tiba-tiba kita bilang seperti ini, oh membantu Polri, ya sama aja. Mau bantu Polri kayak namanya TNI, ketika itu dia OPM itu tidak memiliki hierarki atau dia tidak berstatus kelompok bersenjata, ya tetap aja ini dia akan menjadi pelanggaran HAM jadinya. Ya. Nah, kalau dia memang tidak bersenjata itu makanya dia akan jadinya seperti ini. Ya, gakum Kelompok saja. kriminal, penegakan hukum. Jadi kita tidak ada jawab mau ini atau mau begini. Oh, nah, kemudian Gitu. statement Panglima TNI terkait dengan istilah OPM. Ya. Ini apa maksud dari Ya itu kalau aku bilang itu karena Panglima sudah frustasi bagi mau diapain ini para kelompok bersenjata kelompok ini? karena apa? Dia harus menjaga moral dari anak buah yang ada Ya, di sana. Oke. Sehingga padahal dia sendiri tidak bisa lebih dari itu. Karena apa? Untuk menentukan apakah dia itu adalah di sana OPM bersenjata atau tidak bersenjata. Lalu nanti yang memerintahkan laksanakan operasi militer itu adalah Presiden, Menko Polhukam, dan DPR. Panglima tidak bisa. Jadi walaupun Panglima udah bilang ada OPM di sana, tetap aja dia nggak bisa merintahin. Tetap tunggu ya. Tetap tunggu. Perintah presiden. Tunggu perintah presiden, tapi perintah presiden itu hanya berlaku 2 hari. Setelah 2 hari dia harus laporan lagi DPR, ini belum selesai. Kalau belum selesai, kalau sudah selesai ya syukur. Kalau belum ya enggak. Nah, jadi yang bertanggung jawab terhadap itu ada 3. Presiden, Menko Polhukam, dan DPR. Ini yang bertanggung jawab. Lah sekarang yang punya anak buah di lapangan Panglima. Orang datang makin banyak tidak bisa ngapa-ngapain. Panglima juga bingung ngapain. Akhirnya bilang aja OPM. Tidak merubah situasi ya kayak gini bilang. Pak Sepanjang makanya ini kalau ini tidak dipublikasikan ya begini terus dia harusnya. Ini polisi membantu, ini tetap TNI kalau membantu polisi. Nah, yang terjadi sekarang itu begini. TNI membantu polisi. Tapi jangan lupa, TNI tidak didesain untuk membantu polisi. Iya. Di depan dalam dia itu bagi TNI begitu datang musuh di mana? Di situ. Datanglah dia ke. Tapi sekarang begitu datang musuh di mana? Cari sendiri. Linglung lah itu TNI itu, karena dia tidak didesain untuk itu. Polisi, cari polisi. Loh, polisi tidak didesain juga untuk mencari. Dia pakai surat panggilan. Jadi treatment di sana itu babaliut. Tentara diharapkan mengejar, padahal tentara tidak didesain mengejar. Dia sudah tahu pasti sana. Polisi juga, cari. Yang polisi didesain untuk kirim surat kok panggilan. Bukan mengejar musuh. Bukan. Yang mengejar musuh itu tentara. Tentara, tapi tentara musuhnya di mana? Diketahui dulu. Kan kita intelijen, tukang bikin posisi musuh di sini, lokasi di sini, musuh medannya bagaimana, cuacanya kan, musuh medan cuaca di mana, udah tahu dia. Jadi begitu mana di situ. Jalan pendekatnya begini, senjatanya sekian banyak. Tapi begitu para prajurit datang, mana? Cari sendiri. Linglung. Ketika dalam kelinglungan,
ditembak sama itu orang-orang. Sekarang kan Satu persatu. Ada beberapa yang kena ya Korame. Ya iyalah. Komandan Korame. Ya karena dia sendiri kan bingung. Dalam situasi tidak menentu, kalau dia menembak, pelanggaran HAM menunggu. Kalau menurut Bapak Kan ya, gimana? kalau menurut Pak Ponto, Hmm. sudah layakkah Operasi Papua militer. itu dinyatakan sebagai OPM? Ya tanya Menko Polhukam yang banyak anak buahnya kan. Ya. Kita kan sudah lama meninggalkan itu. Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Iya. kan mereka sudah punya ada organisasinya, Pak. Ya makanya berani enggak Menko Polhukam menyatakan, dari kalau waktu aku berani, ini kita sama dulu, ini kan paparan saya dulu. Ya, Nah, berani enggak kita menyatakan ini? ya. Bahwa dia sudah memiliki hierarki, bahwa dia mempunyai. Dan kalau begitu langsung operasi militer. Tapi ini harus ditentukan oleh minimal Menko Polhukam kalau tidak Presiden. Menko Polhukam dan DPR. Menyatakan ini. Pak. Menyatakan ini. Menyatakan ini. Menyatakan ini. Darurat ya. Setelah dinyatakan ini, baru langsung dia Operasi militer. Militer. Itu. Karena ada tuh si militer kan ada di sini, di situ ada tugasnya dia tidak bisa langsung berbuat dia langsung mana dia ini. Nah ini kan ada mengatasi gerakan separatisme. Tapi ada ayat 3 untuk melaksanakan itu harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Pemerintah. pemerintah. Presiden. Nah, makanya saya bilang, kenapa pakai OPM? Pakai aja ini digerakan separatisme bersenjata. Kenapa? Karena ini juga tugas pokok TNI itu mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Jadi sebenarnya yang lebih tepat ya ini gerakan separatis ya, bersenjata. atau pemberontak bersenjata, terserah lah. Itu lebih Ya, daripada OPM. daripada OPM. Lebih ya. pas ya, Pak ya? Lebih pas. Lebih pas ya. Nah, Sesuai dengan tugas yang tertuang di Di undang-undang. undang-undang. Oke. kan Tum ada OPM yang bersenjata. Itu. Ya. Ada OPM yang nggak bersenjata. Ah. Nah, yang nggak bersenjata Ini ini juga apa Pak Eko? Yang nggak bersenjata. ngobrol terus ke seperti apa? PBB nih, Pak. Nah. Mereka ingin Oh iya, betul. ini Nah, menurut Pak Eko gimana nih? Itu kan kalau yang tidak bersenjata, mereka itu Nih. bisa salah tembak itu tadi. Hmm. Kalau Bapak nembak yang kelompok separatis politik namanya. Ya. Ini dia. Itu mereka hidupnya mungkin tidak di Indonesia. Mereka rata-rata hidupnya di luar negeri lah ya. di Mereka Australia. menggalang dukungan internasional lah ya. Internasional. Ya, Seperti ya. kalau yang di Australia itu mereka untuk yang di Pasifik gitu Ya, kan. ya. Kemudian di Inggris menggalang yang di Eropa gitu, Pak. Nah, mereka tugasnya tuh mempengaruhi di PBB. Nah, Di tujuan PBB. mereka supaya Ini ini nih, dibahas di meng- PBB, Pak menggugat. ya. Di PBB. Dia merubah ini, merubah dia resolusi ini gugat tujuannya. resolusi bahwa itu dulu Nggak benar. tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan waktu kita melaksanakan resolusi berdasarkan New York Agreement tahun 62. Karena hasilnya itu diumumkan pada tahun 69 itu bahwa Papua masuk ke dalam bagian Indonesia. Nah, ini kita supaya nggak bingung yang dengerin ya, bahwa perbedaan Papua dengan apa namanya? Timur. 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 Kalau Papua sudah referendum, Pak ya? Ya, betul. Papua sudah Ya referendum. udah fix bahwa Papua adalah bagian Indonesia. Ya. Itu enggak bisa diapa-apain. Ya. Jadi kalau ada Karena- gerakan bersenjata apapun apalagi separatisme, Ya. sikat. Ya. Nah, apakah oleh polisi ataukah oleh militer? Apa perlu operasi militer? Nah, tadi dijelaskan. Ya. Operasi militer maka kita harus berani mengumumkan Ya. bahwa ada gerakan separatis. Bersenjata. Bersenjata. Ada bersenjata loh. Harus ada Ya. senjatanya, Harus Pak. ada Karena kalau nggak senjatanya. bersenjata, dia Tadi. tadi yang Nah. tidak bersenjata ya politis tadi. Ya. Nah, seperti tadi Mas Bayu kan nanya tentang perbedaan Papua dengan Timur Timur Ya. ya. Nah ini. Kalau Papua itu sebelum tahun 62 mereka Ya. masih kolonial Belanda. Masih kolonial. Kolonial Belanda. Portugal. Enggak, Papua. Pak. Oh iya, Papua. Iya, Belanda, iya, Papua iya. dan Timur Timur itu memang sampai kepada Indonesia. penentuan jejak pendapat itu mereka masih kolonialnya Portugal. Portugal. Nah, mau dilaksanakan jejak pendapat. Nah, kalau di Papua ini pada tahun 62 ada New York Agreement, Pak, melaksanakan Konvensi Jenewa Protokol 2 tahun 49. Itu dia laksanakan untuk melaksanakan referendum. Papua itu masuk ke Indonesia atau mau ikut Belanda. Oh, iya, Nah, iya, mau iya, ikut iya. Belanda. Ini dia Itu hasilnya.
Tahun 62 diputuskannya. Kemudian 69 baru diumumkan. Dilaksanakan. Ya, diumumkan dan dilaksanakan Pak itu waktu itu. Nah, itu waktu itu ada hasilnya Pak, 84 setuju, 30 abstain. Nah, dan tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Jadi Papua masuk ke Indonesia itu tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak, Pak. Hanya 30 abstain. Abstain, dia tuh pastinya nggak ngasih suara kan? Iya, betul. Nah, ngasih Dengan suara mungkin sih. dengan pertimbangan apa-apa memilih abstain kan, Pak. Ini keputusan di PBB. Itu dunia maksudnya. Iya. Ya, di PBB Pak. Di PBB. Di PBB itu pasti perbandingan suara di PBB itu. Jadi hasil PPRA ini 700 pemilih, 100.000. mayoritas memilih bersatu. Karena memilih bersatu maka disahkanlah oleh PBB. Majelis Umum PBB dengan resolusi 2504. 2504 tahun 69 itu. 84 negara Pak. Ini bukan suara orang ini Pak. Ya, Negara itu, negara. Pak. Jadi 8 dari waktu itu anggota PBB Negara. kan pada tahun 69 itu berapa sekitar ini? 156. 114 114 negara ya, Negara. Pak, ya, 114 negara. Nah, ini dari 84 setuju 30 abstain dan yang lain menolak. Waktu itu anggota PBB ada 154 Pak, anggota PBB-nya. Waktu tahun 69 Pak, belum seperti sekarang kan sudah di atas 200. Nah, 84 setuju, 30 abstain, yang lainnya tidak menolak. Dan tidak menolak itu kan berarti kan setuju dia. Ya, Cuman betul, tidak menyampaikan suara ya Pak ya, tidak menyampaikan suara. Nah, itu bedanya dengan yang Timur-Timur. Karena pada saat itu sebenarnya langsung Pak Habibie memutuskan laksanakan jajak pendapat, bukan referendum loh Pak. Ya, Jajak pendapat. Jajak pendapat ya waktu itu. Karena itu bagian dari hukum humaniter, Pak ya. Ya, jajak pendapat. Nah, kewajiban karena dia belum melaksanakan dekolonisasi. Dekolonisasi. Ya. Nah, berarti OPM yang tidak bersenjata yang ada di luar itu, mereka sekarang sedang berusaha untuk meninjau ini kembali. Iya, Ya, betul. menggugat. Ya kan? Menggugat resolusi, Ya, iya. menggugat ini. Iya, Nah, betul. kalau menurut Bapak, langkah-langkah untuk sampai menggugat itu mudah atau susah? Nah, itu Pak Eko punya. Pak Eko ahlinya nih. Iya, ahlinya nih. Ini cara menggugat ini kan, cara mengajukan masalah untuk masuk ke agenda di sidang Majelis Umum PBB untuk membuat resolusi. Itu kita ada skemanya Pak. Nah, mungkin kita nggak usah yang dari urutannya Pak, kita buat skemanya aja Pak langsung Pak. Nah, ini dia ini kan. Ini kan ada kelompok itu, separatis kan politik, itu, KSP. politik. Maka namanya dia KSP. Ya. Bukan KSP presiden Pak ya. Ini. Kelompok separatis politik. Ya, Ya. politik. Tadi kan Ya. Pak Punto memandang dari hukum humaniter itu kelompok separatis Bersenjata. KSB. Nah, ini yang KSP. Ini yang politik. Yang politik. Dia tugasnya kenapa di luar negeri? Dia tugasnya untuk mencari dukungan dari negara-negara yang mendukung dia, Pak. Ya. Selain mencari dukungan juga dia mungkin ya ada pembiayaan kan di sana kan, mencari Dukungan pembiayaan. all in Nah, lah. iya, all in Dukungan lah. politik. Dukungan dana. Dengan harapan kalau dengan dukungan dana nanti kalau saya merdeka akan Kompensasi tertentu. kompensasinya. Nah, kemudian mereka masuklah ke mengajukan masalah itu ke PBB. Tapi juga tidak bisa langsung, dia harus memenuhi beberapa rule di PBB itu. Dari ayat rule 13, 14, 15 sampai dengan pasal 35 ayat 2 Piagam PBB itu, Pak. Dia harus memenuhi itu. Kenapa yang masuk itu kok negara kecil? Karena kalau negara kecil kan mudah, Pak. Ya, nggak terlalu banyak orangnya. Jadi misalnya dia ke Vanuatu, ke Nauru, ke Fiji kan kecil negaranya, Pak. Jadi masuknya kan referendumnya gampang. Lalu lu ikut aku deh gitu. Ikut aku deh. Bayar selesai. Yang mendukung lah, itu yang mendukung ya. Yang mendukung. Itu kelompok yang nggak berduit, Pak. Ya tadi yang berduit. Yang berduit ya ada lagi tadi yang kayak negara-negara Eropa gitu. Nah, di sana itu dia menunjukkan sana. Kemudian dia akan mengajukan ke Sekjen PBB, tapi untuk memajukan izin ke masalahnya itu ke Sekjen PBB itu harus melalui beberapa tahap, Pak. Nggak bisa langsung gitu. Ada loncengnya itu, Pak, di yang slide ini, Pak, kalau nggak salah. Nah, nih ada negara. Ini harus dibatasi. Tidak semua negara bisa membantu pemberontak. Ada. Jadi kalau orang yang tahu dengan hukum internasionalnya, Konvensi Jenewa kedua tahun 49, dia pasti tidak akan langsung menerima dia. Dia tidak akan langsung ada pembatasan. Ada batasannya. Bahwa semua negara tidak diperbolehkan untuk melakukan campur tangan, termasuk campur tangan
untuk mempengaruhi. Iya. Nah, itu nggak boleh, Pak. Berkontestasi apalagi mengorganisir kan. Iya. Nah, itu nggak boleh itu. Ini kalau masuk. Nah, barulah dia masuk. Kalau Ya, masuk, kalau ada masuk, lonceng. baru ada lonceng yang bunyi bahwa dia bisa mengajukan usulan itu hanya pada minggu ketiga bulan September setiap tahunnya. Oh. Jadi kalau tahun ini September kemarin tahun 2003 Nggak ada. gitu kan, ditolak misalnya, ya dia ngajuin lagi nanti tahun lagi. Ya. Tapi kan untuk tahun lagi kita udah punya warning kayaknya, udah punya alarm. iya. Jadi Kementerian Luar Negeri itu sudah punya, duta besar kita di PBB sudah memonitor apa nanti gerakan yang selanjutnya. Seperti makanya Perwakilan pelanggaran TNI, HAM Perpres. di Papua seringkali dimasalahkan pada bulan-bulan itu ya. Betul, sebelum bulan September. Sebelum Ya, bulan ya, September. Biasanya tuh Juli, Agustus, September dia bikin masalah dia. Nah, kalau bulan itu masuk masalah, didaftarkanlah dia. Terus ya. Nah, tapi kan banyak masalah di PBB, Pak, bukan hanya masalah Papua saja. Dan selama ini nggak pernah masuk. Dan syarat-syaratnya pun juga cukup Panjang. sulit. Ah, cukup sulit. Cukup sulit dan panjang. Ya, cukup panjang. Ya, Dan seperti- selalu nggak pernah berhasil. Iya. Nah, ini kan, ini seperti ini, Pak. Kalau ada dia memenuhi rule 38, itu harus ada komite umum dari anggota yang terdiri dari presiden, majelis umum. Nah, presiden siapa pada majelis umum waktu itu kan? Sekarang ini kita setahun yang lalu kita menjadi anggota tetap PBB kan, Dewan 21 Keamanan. wapres. Tapi sekarang ini mungkin kita sudah nggak masuk lagi. Nah, terus ada 21 wakil presiden majelis umum PBB, 6 ketua komisi utama. Nah, ini dia yang akan mengapproval tiap masalah itu. Kalau misalnya tidak dianggap tidak layak, ditolak, selesai sudah. Kalau misalnya ditunda, oke, oh ini layak tapi belum waktunya, oke kita terima dulu. Nah kalau udah kita terima dulu, tentunya Kemlu sudah Tahu. sudah Ya. warning Ya. dia, Karena yang ditunda sudah nih. tahu. Ya. Dan kita punya duta besar juga Pak di Ya, PBB, di PBB khusus khusus itu. Kita tentara juga punya. Punya juga kita perwakilan Penmil. tetap PBB Oh, gitu itu di ya. sana. Iya, perwakilan Mereka militer. juga Ada. tentunya Jadi Bais bermain tahu juga. kita. Iya. Nah, mereka bermain. Nah, kalau diterima ada syaratnya, harus membuat rekomendasi untuk dipertimbangkan bisa masuk ke sidang Majelis Umum PBB. Susah. Panjang. Jadi cukup panjang Pak itu. Nih, sambung masukannya. lagi. Ini persyaratannya nih Pak, kalau dia masuk ke sidang umum, Dia harus dia harus menyerahkan itu. menyerahkan apa masuk dalam mata anggarannya enggak itu menasih di situ. Kalau enggak ya ditolak lagi. Kalau misalnya dianya oke memenuhi. Nah, dari komite itu dia menilai lagi Pak assessment, terutama komite. dari komite 4. Dari komite Dekolonisasi politik kan khusus itu, dan dekolonisasi. dekolonisasi. Itu kalau di komisi 4. Yang nangani komisi 4 tapi semuanya ngikuti Pak di sini. Kalau memenuhi tadi balik lagi ke sidang umum Pak. Balik lagi bukan berarti dari komite Dewan Keamanan PBB bisa langsung masuk ke resolusi gitu. Enggak bisa, dia dibahas lagi di Rule 125 ini. Nah, di sidang majelis umum itu. Kemudian Jadi, baru balik lagi ke sidang umum. Baru Ke sidang resolusi majelis umum. keluar. Belum tentu disetujui itu. Di sidang umum kan pemungutan suara lagi, Pak. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Belum veto. Ah, belum veto. Nah, kalau veto nanti di Dewan Keamanan. Dewan Keamanan. Aman. Dia ini majelis umum nggak ada. Ya seperti Palestina kan sampai sekarang belum diakui. Nah, karena susah Pak, dia mau masuk itu susah itu. Dia mau Walaupun masuk banyak susah. negara sudah mengakui Betul. kemerdekaan termasuk Indonesia misalnya kan. Jadi tidak mudah gerakan separatisme itu disetujui oleh dunia sebenarnya kan itu. Jadi Secara oleh politis. Secara politis. politis. Nah, sekarang situasi yang terjadi di Papua ada gerakan-gerakan kelompok bersenjata intinya kan itu. Apakah itu kita masukkan dalam separatis bersenjata Separatis bersenjata. sehingga perlu Atau operasi hanya militer kriminal saja. atau hanya kriminal Iya, ya, masalahnya itu aja. Itu masalahnya. Betul. Jadi sekarang ini bagaimana pemerintah mengambil langkah kalau Panglima TNI sudah bikin statement dengan harapan tentu untuk meningkatkan moral Prajurit. TNI, Prajurit. TNI yang Ya. bertugas, Panglima pasti itu untuk menjaga moral anak buah. ya supaya siap Ya. untuk operasi militer Ya. apabila Siap. diperlukan. Ya, tinggal sampai kapan siapnya kan? Iya, tetap siap-siap lah. Nah, itu jangan masih jadi Pak. Mari kita jadi bahan renungan kita bersama itu. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi, Pak. Itu, Pak. Dia. Ya jangan sampai masalah di Papua ini semakin carut marut Pak ya. Itu dia. Dan semakin dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. bertanggung jawab. Dan yang pasti Papua itu sudah pernah melakukan jajak pendapat. Sudah clear Sudah. kan? Sudah clear. Sudah clear. Jadi jangan- Sudah clear.
ya kan? Hanya sekarang ini bagaimana kita mengatasi kelompok bersenjata, Ya. kriminal bersenjata. Ya. Apakah itu masuk gerakan separatis bersenjata yang memiliki hierarki atau tidak? Nah, itu tergantung evaluasi pemerintah. Contohnya, apakah seperti ini bisa dilawan dengan bersenjata? Ya. Ini foto ini, Pak. Ini. Ya, ini ya, Bawa ya, senjata ya. juga dia itu senjata kan Senjatanya itu. beda. Nah, Gimana iya. kita? Polisi atau tentara? Ya. Pertanyaannya kan gitu. Ya. Apakah yang mana kita mau lawan pakai apa? Polisi atau tentara? Padahal yang pasti Papua sekarang sudah maju, pembangunannya sudah maju, kemudian Nah, seperti ini. ya, Polisi atau tentara? iya. Tapi bagaimana Kan begitu. meminimalisir gangguan keamanan? Prinsipnya itu kan ya, Pak, ya, harus Betul. dijaga oleh kita semua. Status Papua juga penting, Lum, Ya. untuk supaya aparat hukum kita Ya. bisa bertindak, Ya. apakah tentara atau polisi dengan firm. Ini Ya. dalam normal mode ya sudah pasti penegak hukum. Ya, Ya. polisi dulu lah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti, Pak. Pasti, Ya. ya. Nah, ini seperti begini. Ini jangan sampai salah gitu. Ya. Kalau yang sudah bersenjata mereka, Nah. ada komandannya, Ini. ada panglimanya, Ada seragam. ada seragam, ya sudah pasti. Operasi militer. Contoh, Operasi militer. Kalau sudah seperti begini, ini lawannya ini. Ya. Nah, terus kalau yang ini atau ini, Yang ini. Dia, yang dia mana? kriminal ini, Pak. Walaupun Ini punya kriminal senjata, ini. dia punya senjata. Nah, Tapi kalau ini ini militer. kriminal. Kriminal. Ini Oh, masih kriminal. kriminal. Iya. Kriminal dia. Kalau tidak kriminal ini kayak gini nih loh. Dia Komandannya belum jelas, kalau yang Iya. ini kan sudah jelas komandannya. Ada yang ngasih aba-aba. Sudah teratur, rapi Teratur. kan gitu. Ada yang Ya, masih bisa komando, bersama-sama. Bisa Iya, bersama-sama. itu Kalau judulnya. ini ditembak lari sendiri-sendiri. Kan gitu kan? Nah, ini- Nah, Ini kan suka-suka. bergaya aja mereka ini. ya. Jadi Itu, ini jangan sampai kita bingung Ya. yang mana. KKB. Ini KKB nih, kelompok kriminal bersenjata. Ya. Mana yang betul pemberontak bersenjata. Ya. Nah, itu. Jadi sekarang kita tinggal menunggu situasi Papua yang sebenarnya seperti apa. Ya. Dan- Apakah masih bersifat kriminal bersenjata Ya. ataukah sudah OPM bersenjata. OPM bersenjata. Nah, jadi gini, dalam kondisi normal itu kriminal. Jadi sepanjang tidak ada pengumuman dari pemerintah, itu kriminal. Mau bersenjata tidak bersenjata sama aja, kriminal itu Betul. sama. Iya. Kriminal aja dia. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Normal mode itu kriminal dia. Mau bersenjata apa tidak seperti ini dia. Ini bersenjata ini dia. Ini kan tapi, bersenjata. tapi kriminal Tetap ini, Pak. kriminal ini. Kalau mau separatis, Kalau ini pemerintah harus mengumumkan. Nah, ini harus dinaikkan statusnya. Ya. Kalau ini dibiarkan lalu tentara tadi sudah saking Gemes. gemes ditembak ajar. Masalah baru, Pak Masalah ya. baru. Masalah baru. Masalah Ya, baru. makanya kita Nah, menunggu jadi situasi. kita melihat apa yang disampaikan Panglima itu merupakan tolak ukur bahwa Panglima ini sudah gemes. Ya. Nunggu kebijakan pemerintah. Karena di pemerintah ini anak buah saya udah banyak. Iya. Satu persatu ditembak. Tembak, Itu Tinggal enak nunggu itu. perintah presiden. Iya. Kok belum ada perintah? Nunggu Menko Polhukam minimal untuk Jadi kalau mengambil memang sikap. hanya kriminal begini dan itu memang kriminal, ya udah keluaran aja tentara dari sana. Ya. Ya kan, daripada ditaruh di situ dia tegang Menjadi sasaran tembak baru. terus. Jadi sasaran tembak terus. Iya. Bebaskan pilot 9 tentara mati itu gimana Ah, itu? iya. Itu. Betul. Jadi jangan tentara ini jadikan pelipur lara. Ya. Wah, membuktikan pemerintah sudah bekerja, kirim tentara banyak-banyak. Iya. Bukan itu. Ya bukan itu. Status yang penting. Semua ada Nggak status, bisa. Pak ya. Status. Status Papua itu mau Jadi, seperti walaupun apa? sudah begini, ya ini tetap kriminal. Ya. Tadi tantangan bagi polisi bagaimana mengatasi kriminal seperti ini. Jangan diserahkan, oh kalau begini tentara nggak bisa. Statusnya dulu. Status pastikan. dulu, Karena pastikan. semua sudah ada aturannya. aturan dan Iya, ininya, Pak ya. betul. Parameternya, Pak ya. Parameter dari itu dunia internasional. Dan itu hukum dunia internasional, betul. Pak. Humaniter itu internasional, Pak ya. Bukan kita yang membuat, Wah, Pak bukan ya. kita. Ada ngarang-ngarang. aturannya, Pak, dari kelompok kriminal bersenjata ini untuk menjadi kelompok bersenjata. Nah, tadi itu, Pak. Ada ininya, ketentuannya, Pak, tadi. Ada Pak. tahapannya, Ini Pak ya. kan Bukan tahapnya. Ini ya, Persyaratannya, ini persyaratannya. Ini contoh. Ini Persyaratannya. dia bisa berhadapan dua ini. Pas Bisa. kan? Iya. Ya. Itu. Ini GAM. Makanya GAM dulu kan begitu. Ya. Nah ini contohnya, ini juga
kekacauan itu huru-hara. Nggak bisa. Nah, untuk dia jadi seperti itu ya, ini yang Syaratnya. persyaratannya kan di sini. Persyaratannya tadi di Nah, ini dia. Itu dia sebutin OPM bersenjata Ini. kalau ada organisasi. Ada organisasi ini larinya ini. Hierarki Hierarki, militer iya. itulah. Jadi Ada hukum hierarki militer militer. mengatur Jadi ada kalau komandan. OPM seperti ini dia akan menghasilkan kelompok bersenjata, dia lawan TNI, jadinya konflik bersenjata internal. Ini dia bilang hati-hati, bilang OPM. Ini ada dua OPM ini. Ada OPM ini, ada OPM ini. Kalau ini nanti turunnya ke sini, ini kriminal, ini gangguan. Nah, kalau Polisi. gangguan itu polisi polisi, ini. ya. Penegakan hukum, Lah Pak, ya. kita suka main-main begini. Ya, dibantu itu Pak, bantu. Bantu. tentaranya. Ya. Tapi tetap aja nih berisiko ini. Ya. Kita negara Pancasila, Pak, saling membantu, Pak. Gotong royong, Pak. Gotong royong. Nah, tapi yang pasti adalah tidak menganglar gotong Iya. royong dia. Iya. Tapi Nah. hukum internasional ada, Pak ya. Iya. Dan itu Ini- cukup membahayakan, Pak ya, untuk Ya, posisi hukum Indonesia, Pak ya. ajaran mengatur ini atau ini. Ya. Ya. Hanya dua, Pak. Tidak Ya. begini. Ya, nggak ada ini. Hanya Ini dua, Pak ya. Indonesian, Hanya dua. Hanya dua, Pak. Ini berisiko, Beresiko. begini. Siap. Jadi teman-teman sekalian kita akan menunggu kebijakan pemerintah lebih lanjut Ya. tentang mengatasi daripada masalah Papua. Tapi yang pasti Papua sebenarnya umum aman, tetap tenang untuk pergi ke Papua. Ada beberapa daerah-daerah tertentu yang Betul. memang ada gangguan Hanya keamanan ya. wilayah tertentu. Wilayah Wilayah tertentu, Iya, pegunungan terutama. Tapi di berbagai wilayah pembangunan berjalan dengan sangat bagus, ekonomi berjalan dengan baik, dan masyarakat tenang, damai. Silakan berkunjung berwisata di Papua, nggak ada masalah. Dan Satu tetap lagi, tenang. jangan lupa besarnya Papua 3 kali Pulau Jawa. Ya, 5 kali apa 3 kali malah. Ya itu dia kan. Ah. Karena besarnya, jadi kalau ada gangguan di suatu Di satu tempat, titik. Ya. tidak berarti Tidak semuanya. seluruh Papua, ya. Hanya Itu. wilayah tertentu. Hanya wilayah itu Ya, aja. Tidak. dan yang Itu. paling utama kita saling menyadarkan tuh Ya. bahwa bagaimanapun juga Papua itu sudah mengadakan referendum. Nah, Papua itu negara sudah, Republik udah Indonesia, selesai. itu clear itu nggak Iya, ada. clear. itu sudah clear Bisa kan. di- Iya, clear. makanya saling Dan menyadarkan. siapapun saling- yang mengganggu mau separatis, TNI siap membereskan operasi militer Jadi pun siap makanya, apabila perintah presiden keluar. Kalaupun operasi militer itu kan tidak suatu Papua yang Itu segera apa? itu. Wilayah tertentu. Wilayah Hanya tertentu. wilayah tertentu. Dan wilayah itu sangat kecil dibandingkan Dengan luasnya luasnya. Papua. Wah. Jadi kesimpulan, jangan takut operasi militer. Wah, siap. Itu Ya. wilayah tertentu. Jadi kalau Karena pemerintah itu mau ada. menegaskan operasi militer, jalankan saja. Jadi begini, ada ketakutan seakan-akan kalau operasi militer itu melanggar dunia internasional. Tidak akan ada, hilang. ya. Tidak. Dalam konflik bersenjata itu ada dua. International conflict arm sama non-international armed conflict. Oke. Itu Jadi konflik ada internal. konflik bersenjata internasional itu negara lawan negara sama non. Non. Nah kita itu bermain di non. Non. Jadi jangan takut. Jadi kita Kombo Karno aja bilang right or wrong, this is my country. Wah, itu Kombo Karno. Kombo Karno itu. Mari kita tunggu kebijakan pemerintah untuk menentukan status yang terbaik buat Papua. Apakah harus militer turun melalui operasi militer di wilayah tertentu yang ada gangguan keamanannya ataukah tidak? Kita tunggu lebih lanjut dan kita perbincangkan di kemudian hari bersama tokoh-tokoh intelijen Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Tuh.